Alhamdulillah, pada saat berkumpulnya anak-anak muda di satu perkumpulan yang baik, maka perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang paling dibanggakan? Itu sesuai dengan yang Nabi kita Muhammad SAW telah sampaikan, bahwa ada orang-orang yang esok di akhirat mendapatkan kedudukan berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa mereka? Di antaranya adalah anak-anak muda yang hatinya sedari muda itu sudah bergantung kepada Allah dan Rasul-Nya. Jikalau hati mereka sudah terpaut, sudah bergantung kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka ini adalah generasi-generasi yang menentukan bagaimana generasi-generasi selanjutnya. Karena bila mana kita hari ini yang muda-muda melakukan banyak hal-hal yang baik, maka dapat dipastikan itu akan tertular kepada generasi-generasi setelah kita yang jauh lebih muda daripada kita. Tetapi jikalau anak-anak yang hari ini, remaja, muda, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang menyimpang, bahkan sampai tidak dibenarkan oleh syariat, maka dapat pula kita bayangkan bagaimana generasi setelah kita. Sudah dapat dipastikan generasi setelah kita adalah generasi-generasi yang akan jauh lebih buruk daripada kita. Kenapa? Karena kita hari ini tidak luput dari kita yang menengok hari yang kemarin. Dan begitu juga orang-orang yang akan tumbuh di hari esok tidak luput dari bercermin pada diri kita yang hari ini. Maka kita berusaha dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita sejak masih muda Allah sudah tuntun kita, giring kita, bimbing kita untuk kita bersama menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Allah dan Rasul-Nya karena di usia-usia kita yang Habib Umar bin Hafidh dan istrinya Hubabah Nur Al-Haddad. Pada saat saya berangkat menuju Hadramut atau kota Tarim yang lebih dikenal, kala itu usia saya 11 tahun. Saya masih sangat kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala menuntun saya, mentakdirkan saya, alhamdulillah bisa mengenyam pendidikan di negeri itu. Walaupun usia saya saat itu masih sangat belia, tetapi saya bersyukur kepada Allah hingga hari ini karena dari usia itu saya sudah terlebih dahulu belajar tentang bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslimah berperan di dalam hidup. Sehingga hal yang paling tidak luput membuat saya bersyukur adalah pada saat saya pergi ke sana, itu adalah momen pertama kali pula saya menstruasi. Maka dapat dipastikan juga bahwa hari itu, saat itu di mana seorang perempuan mendapatkan satu kejutan, yaitu dia sampai batas balignya. Berarti dia sudah tahu kalau di situ malaikat sudah mulai mencatat amal perbuatannya. Baiknya ataupun buruknya, semua sudah menjadi tanggung jawab dirinya sepenuhnya. Yang membuat saya bersyukur adalah di saat itu saya tidak lagi bertemu dengan hiruk pikuknya dunia pada umumnya. Tetapi saat itu saya bertemu hanya dengan kelompok orang-orang sedikit yang mana notabene-nya mereka semua adalah orang-orang yang satu tujuan dengan saya di sana.
sama-sama penuntut ilmu, dan kita tidak melihat apapun yang terjadi dengan perkembangan zaman dari hari ke hari, sehingga kita di sana merasa tumbuhnya kita saat kita masuk ke batas usia baligh, kita tumbuh di dalam pengawasan yang terbaik dan lingkungan yang benar. Rasa syukur itu sampai hari ini membuat saya bersyukur. Kenapa? Karena kita lihat generasi-generasi hari ini, yang mana mereka bahkan belum lagi sampai bangku SMP, tapi mereka sudah bisa kita simpulkan bagaimana moralnya hari ini. Mereka adik-adik kita, mereka belum mengenyam bangku pendidikan SMP, tapi kata-kata mereka terkadang sudah membuat kita geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena apa yang mereka dapat hari ini adalah cerminan yang kita takutkan bagaimana hari esok. Dan bila kita melihat anak-anak yang sedang sekolah dasar hari ini, mereka memiliki etika yang tidak terarah. Bagaimana dengan anak-anak adik-adik kita yang ada di SMP? Bagaimana dengan adik-adik kita yang ada di SMA? Dan juga bagaimana kiranya diri kita semua masing-masing yang mungkin hari ini sedang mengenyam pendidikan menjadi mahasiswa. Oleh karena itu, usia muda itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Karena tidak seorang pun akan melalui masa tua sebelum dia mendapati dulu nikmatnya masa muda. Dan kenapa setiap orang itu mendapatkan nikmatnya masa muda? Karena Allah ingin melihat hari ini seperti apa kau hidup, maka dikatakan hari tuamu tidak akan jauh seperti hari mudamu. Jika hari mudamu kau berbuat hal-hal yang baik, maka dapat dipastikan masa tuamu kau akan bertemu dengan hal-hal yang baik. Tetapi jika di masa mudamu kau sudah banyak membuang-buang kesempatan, kau sudah banyak membuang-buang sesuatu yang tidak berfaedah, kau sudah banyak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, dapat dipastikan juga bagaimana kiranya nasib masa tua kita semua. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini berkumpul dengan kelompok komunitas yang tentunya insya Allah mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan juga tentunya mencintai Al-Quranul Karim, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh ketua kita, ya, ketua dari Asosiasi Qurani. Kita semua mendengar ajakan bagaimana mengajak anak-anak muda hari ini untuk bagaimana mereka memiliki kontribusinya terhadap Al-Quranul Karim, mengambil bagian daripada Al-Quranul Karim, dan mereka ingin lebih dekat memahami tentang Al-Quranul Karim. Dan ini adalah sesuatu yang tentu sangat membanggakan, yang insya Allah ini dapat terus diterapkan dan dapat terus dipegang. Insya Allah generasi-generasi yang mendatang akan mengambil contoh dari kebaikan-kebaikan yang sudah kalian lakukan. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka kita hari ini berkumpul dengan tema peranan seorang muslimah. Perannya seorang muslimah yang mau menjadi inspiratif, yang mau membagi sesuatu yang baik, yang ingin juga menjadi pribadi yang insya Allah berada di dalam peradaban yang akan membawa kebaikan pada peradaban-peradaban selanjutnya. Maka di dalam kesempatan ini kita perlu ingat terlebih dahulu bahwa kenapa perempuan itu perlu memahami perannya. Karena jikalau kita sebagai seorang perempuan tidak memahami peranan kita, maka kita tidak akan benar-benar bisa menjalani semestinya kehidupan di dunia ini. Kita bahkan nggak tahu sebagai seorang perempuan kita ini seperti apa, memiliki tanggung jawab apa,
Dan hal apa yang harus kita prioritaskan di atas yang lainnya? Makanya banyak muncul, mohon maaf, wanita-wanita, perempuan-perempuan, tetapi justru mereka seiring bertumbuhnya usia, tapi mereka justru tidak menemukan arah tujuan dari hidupnya. Ternyata dewasa itu tidak diukur dari usia. Ternyata orang itu dianggap berakal bukan karena usianya sudah matang. Lalu kematangan seseorang, kedewasaan seseorang bisa dilihat kalau dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Di dalam kaidah Islam, hukum fikih kita belajar. Di dalam hukum fikih di situ ada keterangan terkait tentang haddut tamyiz, batasan anak mumayyiz. Siapa itu anak mumayyiz? Ya anak yang sudah katanya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jikalau anak itu sudah sampai di batas itu, maka anak itu boleh kita tuntun dan bimbing. Untuk apa? Untuk kita ajarkan ilmu. Tapi kalau anak yang belum paham, belum tahu, misal contohnya pergi ke kamar mandi, ya, dia masih nggak tahu bahwa ternyata bagaimana caranya buang kotoran, bagaimana caranya membuang sampah, dan bagaimana caranya membedakan mana yang salah, mana yang benar. Mereka belum tahu. Maka kamu jadi orang tua jangan susah-susah untuk repot mengajarkan mereka nilai-nilai yang baru. Gak usah repot-repot. Tapi begitu anak itu sudah paham, anak itu sudah mulai mengerti, kau boleh memberikan kepada mereka tambahan-tambahan ilmu. Karena kenapa? Ternyata kita dapat pastikan anak ini anak yang mumayyiz. Dari situ saya mengerti, oh ternyata dewasa itu tidak diukur dari usia. Tetapi yang menentukan kedewasaan seseorang adalah akal pikirannya. Jikalau pikiran seseorang walaupun di usia mudanya sudah lebih dulu matang, sudah lebih tahu mana yang benar, mana yang salah, sudah mampu bisa menjaga dirinya mana yang benar, mana yang salah, maka anak itu walaupun usianya mungkin 10 tahun sekalipun, 11 tahun sekalipun bisa jadi lebih dewasa daripada anak-anak yang usianya 17 tahun atau 18 tahun tapi belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terlebih-lebih terkait hukum agama. Dia nggak bisa. Usia itu tidak bisa menjadikan dia sebagai contoh teladan ya bagi yang lainnya. Oh berarti walaupun usianya banyak, karena dia tidak bisa menunjukkan kepada kita mana perbedaan yang salah, mana perbedaan yang benar. Oh berarti di situ orang ini belum tentu orang dewasa. Maka dari situ kalau kita ingin melihat dan mengukur, saya masuk kategori orang yang mana? Apakah saya orang dewasa? Ataukah saya orang yang masih anak-anak? Atau saya mungkin orang yang tidak mengerti, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah? Maka kamu di sini paham, oh mungkin aku tidak sedewasa usiaku. Usiaku mungkin boleh banyak, tapi ternyata cara pikirku masih anak-anak. Usiaku mungkin boleh banyak, tetapi ternyata aku bahkan tidak bisa lebih mengutamakan mana yang perlu aku pentingkan. Gitu. Kalau kita lihat anak mahasiswa, tapi dia masih ngegampangin pelajaran yang ada di sini, apalah bedanya mereka dengan anak-anak yang ada di bangku sekolah dasar atau mungkin di SMP, seolah mereka tidak tahu bahwa akhir dari sini menentukan kau akan menjadi apa. Umumnya kan orang mikirnya gitu. Tapi kalau dari kuliahan semua digampangin, pasti orang yang melihat ini orang gak tahu diri. Sudah lelah-lelah mungkin masuk sekolah, orang tua memberi biaya, tetapi bahkan dia tidak bisa memaksimalkan kesempatan waktu yang ada, orang pasti akan bilang tingkah lakunya masih seperti anak-anak. Dia nggak tahu mana yang lebih perlu diutamakan, mana yang perlu diprioritaskan. Dia lebih mementingkan mainnya
Anak mahasiswa tapi isinya kongkoan aja, dudukan aja. Senengnya keluyupan aja, senengnya jalan pergi bersama dengan teman-temannya. Sampai begitu datangnya waktu belajar, begitu datangnya waktu minta tolong sama temannya, tolong dong absenin. Gitu. Umumnya kan, tolong dong absenin. Atau mungkin begitu dia mau membuat satu skripsi atau membuat satu tugas dari sekolah, berapa banyak kita temukan bahkan di universitas-universitas manapun yang kemudian punya joki. Bukankah ini semua menandakan bahwa enggak semua loh anak sekolah yang di mahasiswa itu, yang ada di universitas itu segitu matang pikirannya, enggak semua. Karena ternyata yang menyepelekan tanggung jawabnya pun dari mereka juga banyak. Begitu. Maka pentingnya sebagai seorang mahasiswa terutama, dan kita sebagai seorang muslimah, tahu dulu peran kita sebagai seorang wanita. Bahwa kita adalah wanita yang subhanallah, maha suci Allah, dengan diutusnya Rasulullah, wanita memiliki kedudukan yang tidak setara dengan kedudukan para lelaki. Bukan dari sisi dia berada di bawah laki-laki, tetapi justru ketidaksetaraan itu begitu ngejomplang. Kita belajar dari mana? Pada saat ada seseorang datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, aku ingin pergi berjihad, tetapi aku masih punya ibu di rumah yang perlu aku urus. Mana yang harus kupilih? Berjihad bersama denganmu atau aku mengurus ibuku? Rasulullah kemudian menjawab, pulanglah, berjihadlah di bawah pengabdianmu kepada ibumu. Bahkan ternyata mengabdi kepada seorang ibu dari peranan seorang wanita, pahalanya lebih besar daripada berjihad. Datang lagi satu sahabat kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, kita nih manusia dikasih dua orang tua. Di antara dua itu kepada siapa saya harus lebih mengutamakan di antaranya? Jawab oleh Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi Rasul? Ibumu. 3 kali Rasulullah sebut ibu, baru kemudian Rasulullah sebut abu, ayahmu. Kalau kita lihat dari sini konteksnya, bisa dibilang perempuan derajatnya lebih tinggi 3 kali daripada laki-laki. Tapi kapan dia menjadi derajat itu lebih tinggi? Saat dia menjadi seorang ibu. Saat dia menjadi seorang ibu. Tapi kalau kita bicara secara keumuman, pukul rata perempuan, bagaimana antara peranan dia dengan seorang laki-laki di antara kita? Kita tidak temukan ada konteks hadis yang memberikan kemudahan laki-laki untuk masuk ke dalam surga sebagaimana Rasulullah memberikan kemudahan bagi wanita untuk masuk ke dalam surga. Ini keumuman. Kalau kita baca di Al-Quran, Allah berfirman, Gu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini umuman. Tapi kalau kita bicara lebih spesifiknya, ayat ini mengena kepada siapa? Sebetulnya ayat ini mengena kepada peranan seorang laki-laki. Selamatkan dirimu dan tanggung jawabnya juga keluargamu dari api neraka. Orang laki punya 2 job, 2 tanggung jawab. Perempuan hanya disibukkan sama Allah peranan tanggung jawab pertama untuk dirinya dulu. Diri. Selamatin diri. Sebagaimana konteks ada hadisnya Nabi SAW, secara singkat saya sampaikan, siapapun di antara kita perempuan yang berhasil mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian kita berhasil mengerjakan puasa di bulan Ramadan secara sempurna, kemudian kita berhasil menjaga kehormatan kita sebagai peranan seorang wanita, dan yang
keempat, kita memiliki ketundukan, kepatuhan kepada suami kita di dalam aturan yang benar, di dalam syariat Allah yang tidak menyalahkan hukumnya. Kita patuh kepadanya. Apa kata Nabi? Silahkan pilih dari pintu mana saja kau mau masuk ke dalam surga. Pilih. Perempuan tuh. Tapi laki-laki ada nggak? Redaksi hadis bicara tentang ini? Nggak ada. Atau laki-laki misalnya dibilangin semudah itu mereka bisa masuk ke dalam mana? Ke dalam surga? Nggak ada. Tapi perempuan kita akan temukan beberapa redaksi-redaksi hadis yang mengerucut kepada peranan seorang perempuan. Maka dari itu, sebagai seorang perempuan, pertama kita harus bersyukur. Atas dasar itu kita kembali lanjutkan, kita perlu bersyukur kepada Allah. Ya, kalau Allah pilih kita menjadi seorang perempuan. Karena saya pernah mendengar ada perempuan itu dalam keluh kesahnya pernah mengeluh dengan kalimat, kenapa sih harus jadi perempuan? Perempuan itu ribet, enakan jadi laki-laki, simple. Dan kayaknya perempuan tuh tanggung jawabnya lebih banyak dibanding laki-laki. Kata-kata yang semacam ini keluar dari mulut orang yang tidak tahu betul-betul peranan seorang perempuan sebetulnya. Dan kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan posisinya kita sebagai seorang perempuan dengan laki-laki itu di dalam tempat yang sama. Laki-laki kan bukannya lebih unggul dari kita, Ustazah. Di dalam bab apa? Ada babnya. Laki-laki unggul dari status rumah tangga. Sebagai suami dia unggul karena dia kepala keluarga. Tapi selebihnya laki-laki unggul di mana lagi? Laki-laki unggul dalam bab waris. Kenapa sih Allah tidak memukul rata aja hukum waris? Perempuan kan juga memiliki hak yang sama sebetulnya daripada laki-laki. Kenapa? Laki yang dapat 1, perempuan dapat setengah. Sederhana. Karena fitrahnya laki-laki itu bertanggung jawab menafkahi keluarga. Sementara yang namanya perempuan, fitrahnya itu untuk dirinya. Ini kalau bicara tentang bab keuangan. Perempuan tidak diwajibkan memberi nafkah. Tidak ada yang namanya konteks perempuan wajib cari nafkah. Yang wajib itu laki-lakinya. Makanya kalau di bab waris, laki-laki kenapa dapat 1, perempuan dapat setengah? Karena laki-laki itu kemungkinan besar punya istri, punya anak yang harus dia beri nafkah. Tapi lihat perempuan, kebayang nggak kalau laki yang dapat 1, dia punya istri, dia punya anak, semuanya harus menjadi tanggung jawab dia. Berarti kalau diukur dibagi rata aja, bisa jadi si lelaki cuma dapat sekian persen. Dibanding perempuan, perempuan dapat setengah, tapi sejatinya setengah itu murni mutlak jadi hak dia sendiri. Islam itu nggak mungkin menempatkan salah di dalam aturan. Nah, Islam itu sudah menjadi agama yang begitu terstruktur. Dan tidak mungkin Islam membuat perempuan menjadi tersudut. Justru perempuan derajatnya terus kian hari semakin kita belajar lebih dalam terkait dengan Islam, kita semakin paham. Ternyata Allah itu menempatkan posisi kita sebagai perempuan dengan derajat yang begitu tinggi dan mulia. Kalau kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 71, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru,
Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dari laki-laki maupun perempuan, keduanya dibawa sama Allah. Padahal kalau kita lihat di hukum nahwu, hukum secara tatanan bahasa, jika Allah hanya sebut dengan kata al-mu'minun, perempuan itu kebawa di situ. Tanpa harus ada mukminat. Tapi Allah ingin memberikan kita tempat. Allah ingin memberikan kita posisi. Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa Allah pun juga memiliki perhatian sama kepada kita. Walaupun kalau bahasa tatanan itu di dalam tatanan bahasa nggak perlu. Ada alasannya nggak? Ada. Ternyata ceritanya dulu itu ada seorang perempuan dari kalangan sahabat Nabi datang kepada Rasulullah itu mempertanyakan, kenapa sih kami temukan di Al-Quran itu kayaknya Allah itu ngomongnya sama laki-laki terus khitabnya. Dia ngajak ngomongnya laki terus. Lah kita nih perempuan-perempuan yang ikut hijrah bareng sama Nabi gimana katanya? Apakah kita ini juga sama dapat pahalanya kayak laki-laki? Waktu itu ada sahabat dari kalangan perempuan nanya kepada Rasul. Maka kemudian semenjak dari pertanyaan itu yang datang dari perempuan tersebut, Allah turunkan ayat-ayatnya, perempuan tuh namanya dibawa. Perempuan namanya dibawa. Al-qanitin wal-qanitat wal-hafidhin wal-hafidhat. Kalau bicara umuman bahasa nggak perlu, udah paham sebetulnya. Karena ini jamak, semuanya kebawa, mau laki mau perempuan bisa dipakai. Tapi lebih spesifiknya Allah Subhanahu wa taala bawa wal mu'minuna wal mu'minat awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman di antara laki-laki maupun di antara perempuan, sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian lainnya. Artinya, lihat, peranan laki perempuan saling gotong royong di sini. Perempuan membantu laki-laki, laki-laki membantu perempuan. Ya. Laki-laki ngebantu perempuan, perempuan ngebantu laki-laki, maka ingat adanya kita di dunia ini dengan adanya dua jenis kelamin, laki perempuan, ada fungsi dan manfaatnya. Allah nggak ciptain sia-sia begitu aja. Ada fungsi manfaatnya. Bahkan binatang, kenapa Allah ciptakan jenisnya berbeda? Laki perempuan karena memiliki fungsinya. Dan kita manusia saling menolong satu sama lainnya. Berarti kalau orang saling nolong satu sama lainnya, sama-sama saling butuh, sama-sama saling memiliki kemanfaatan, artinya sama kedudukannya. Gak ada perbedaan. Jadi dari ayat ini aja kita udah bisa bantah. Siapa yang bilang perempuan sama laki-laki itu beda? Siapa yang bilang perempuan sama laki-laki memiliki kesenjangan? Tidak ada. Kalau bicara secara keumuman dari hukumnya Allah, firmannya Allah, sama. Allah menempatkan posisi perempuan tidak berjenjang dengan laki-laki. Sama. Punya tanggung jawabnya juga sama. Walaupun nanti begitu kita bahas lebih detail, perempuan memiliki tanggung jawab yang harus dia lebih prioritaskan ketimbang laki-laki. Dan laki-laki pun begitu. Punya tanggung jawab yang mana tanggung jawab itu tidak Allah bebankan kepada kita. Artinya semuanya sinerginya sama, sinkron. Maka dari situ, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala cukup membuat kita sama-sama yakin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita posisi yang luar biasa, kewajiban dan tanggung jawab yang luar biasa. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah
wa yuti'unallaha wa rasulah. Lihat kewajibannya, ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Lihat tanggung jawabnya. Ya'muruna bil ma'ruf. Perintahin, ngajakin orang pada kebaikan. Peranan kita mencegah orang dari keburukan. Tanggung jawab kita. Yuqimunas shalah, salat, zakat. Kemudian apa lagi? Taat sama Allah dan Rasulnya. Ini secara garis besar. Taat sama Allah, taat sama Rasulnya. Mereka kata Allah, sayarhamuhumullah. Allah akan rahmati mereka. Kalau apa? Kalau bisa ngejalanin yang tadi disebut. Mengajak kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Ini kalau dibahas lebih detail lagi, lebih panjang lagi penjabarannya. Intinya kita pegang intinya dulu. Mereka orang-orang yang dirahmati Allah. Berarti orang ini orang beruntung kalau sampai ada orang yang bisa menegakkan itu semua. Maka Nabi SAW bersabda, untuk peran seorang manusia umumnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kamu mau tahu siapa manusia yang terbaik? Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Manfaatnya kita bagi manusia lainnya. Selagi kita menjadi manusia tapi kita tidak bisa memberi manfaat, maka kita hanya manusia. Tapi begitu kita bisa menjadi orang yang bisa memberi manfaat dan bermanfaat bagi yang lainnya, maka kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Beda. Oh, saya kan gak punya kelebihan apa-apa. Ini bukan tentang kelebihan. Kalau kita bicara tentang ilustrasi antara langit dan bumi, banyak orang-orang saat melihat langit mereka hanya melihat keindahan. Wow, langit itu indah sekali, warnanya cerah, biru, saat dipandang menyejukkan mata dan lain sebagainya. Langit mungkin punya keindahan, tapi saat kau menengok ke bawah, kau menengok ke tanah, apa yang kau dapat? Tanah tidak begitu indah. Bahkan seringkali tanah itu terlihat kotor bagi kita. Tapi bila kita ingin mengambil hikmah antara langit dengan tanah, mari kita lihat tanah yang kotor, tanah yang kita injak itu memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Tanah hebatnya, dia dicangkul, dia digali. Saat kita semakin gali mendalamnya, kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Makin digali, makin dalam. Nemu macam-macam. Bahkan sumber air, walaupun hujan turunnya dari langit, tapi air yang terus-menerus kita gunakan bukan dari langit, tapi justru dari tanah. Gali. Makin dia digali. Mungkin kalau ilustrasinya hati kita makin dicongkel, makin tersakiti, makin ditusuk, makin dalam rasa sakitnya, bisa jadi Allah seolah sedang ingin menggali hatimu lebih dalam lagi, karena ada sesuatu yang akan keluar dari dalam itu semua. Tanah begitu digali, dicongkel, ditaruh benih. Hebat. Ditaruh benih, maka tanah tumbuh, menghasilkan hasilnya. Apa yang kita makan hari ini gak ada yang tumbuh di langit. Tapi yang kita makan hari ini, yang membuat mungkin kita bisa hidup sampai hari ini,
itu adalah sesuatu yang tumbuhnya dari bumi bawah. Dari bawah tumbuh. Beras, buah-buahan, sayur-sayuran, Masya Allah. Semuanya tumbuh dari bumi. Kita makan dari situ. Bayangin, dia yang dicongkel, kemudian dimanfaatin. Dia yang dicongkel, ditaruh sesuatu, dimanfaatin, diambil manfaatnya. Setelah diambil manfaatnya, apa dia dipuji? Belum tentu. Tetap lagi-lagi manusia kalau ngelihat indahan lihat ke langit daripada lihat ke bumi. Subhanallah, nggak sampai di situ. Hebatnya lagi bumi dengan sebegitu luar biasanya menumbuhkan manfaat. Tapi bumi juga tidak kalah hebatnya dengan apa? Pernah nemu ada bangkai yang dilempar ke langit? Pernah nemu ada mayat yang dilempar ke langit? Tapi yang kita temukan bangkai dikubur, ditanam di bumi. Mayat kita. Kalau ada di antara kita yang wafat, ada nggak yang berhayal kalau saya wafat lempar saya ke langit? Siapa yang mau terima? Langit nggak mau terima, tapi dilempar ke bumi, digali lagi, dia disakiti lagi istilahnya, dicongkel lagi, ditaruhnya apa? Kalau tadi masih enakan, ditaruh benih. Tapi kalau ini ditaruh bangkai, masuk bangkai ke dalamnya. Tapi hebatnya bumi, hebatnya tanah, baiknya tanah, saat dia ditutup, bahkan dia menutup rapat, baunya pun tidak tercium oleh kita. Andai setiap orang bisa belajar menjadi manusia manfaat seperti tanah, setidaknya kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, walaupun contohnya, kau disakiti, kau dilobangi, bukan cuma digores, dilobangin, kau ditusuk, ingat, tanah tidak pernah mengeluarkan kotoran. Dia terlihat kotor, tapi sejatinya dia bersih. Air makin dalam, makin jernih. Masya Allah. Yang selalu dia keluarkan sesuatu tanaman, tumbuhan dari hasil bumi yang begitu mengenyangkan, begitu menyegarkan, begitu melezatkan. Subhanallah. Dan kalau dia ditaruh di bangkai, setidaknya dia tidak menjadi bangkai, tapi justru dia menjadi yang menutupi bangkai. Kita manusia. Antara kita ada yang dicongkel saja, ada yang ditaruh benih. Ditaruh di benih, katakan ada orang yang mau manfaatin kita aja dalam hidup. Kita hanya dimanfaatin sebagai temannya. Kita hanya dimanfaatin sebagai, setidaknya kalaupun kita dimanfaatin, toh yang keluar dari kita, baik itu saran, ide, masukan, apapun itu, sekalipun kau hanya dimanfaatkan, tapi yang kau berikan adalah kebaikan. Dan hebatnya kalau kita ketemu dengan orang yang muntahin unek-uneknya sama kita, memberikan ucapan-ucapan kasar sama kita, menghujani kita dengan hujatan-hujatan mereka, kita jadi siapa? Kita jadi tanah. Kita bukan menjadi orang yang serupa dengan mereka yang menghujat. Bukan sama seperti orang yang menghina, tetapi kita menjadi tanah yang justru bangkai busuk yang mereka berikan, kita tutup rapat di dalam hati kita. Dulu ada sahabat Nabi, ya, dia punya budak melakukan kesalahan. Maka majikannya ini, tuannya ini berkata kepada budaknya, kau harus taubat, kau harus datang kepada Nabi Muhammad, kau harus ungkapkan perbuatan dosa yang kau perbuat, meminta tolong kepada Nabi Muhammad agar Allah mengampunimu. Pergilah budak ini dengan majikannya. Sesampainya budak ini di hadapan Nabi, diluahkanlah kesalahan dia.
Rasul, aku berbuat ini, berbuat itu, aku menyesal, aku ingin tobat, aku ingin minta maaf, dan lain sebagainya. Dia nyesel betul-betul, dia ingin tobat. Setelah urusan dia selesai sama Nabi, didirikan kisasnya, didirikan hak dan hak tanggung jawab yang perlu dia lakukan. Rasulullah panggil majikannya, sini kamu. Demi Allah, andai kau tutupi aib saudaramu, andai kau tutupi aib budakmu, itu akan lebih baik untukmu. Kenapa? Karena nutup aib saudara kita, nutup aib sesama muslimin di antara kita, jauh lebih mulia daripada kita yang kerepotan mengumbar aib-aib mereka. Nggak ada yang nyesel naruh bangkai di tanah. Tapi kalau naruh bangkai di gunung, tapi mungkin kalau naruh bangkai di mana tempat selain daripada tanah, bau busuknya akan tercium. Siapapun mungkin boleh menemukan bangkainya dan lain sebagainya. Tetapi jika tanah yang menjadi tumpahannya, tanah tidak pernah memuntahkan kotoran yang pernah dimasukkan ke dalamnya. Itu tanah. Kita jadi manusia. Sebelum kita bicara tentang peranan perempuan, sejauh mana kontribusi kita di dalam menjadi manusia bermanfaat? Seperti apa peranan kita untuk menjadi generasi menghadapi tantangan masa depan? Semua itu perlu kita persiapkan. Tapi persiapan yang paling matang yang perlu kau persiapkan adalah bagaimana dirimu menjadi manusia yang bermanfaat. Bagaimana dirimu menjadi manusia yang bermanfaat. Ilustrasinya kita ini seperti pohon. Wujudnya terlihat. Namun keteguhan hanya ada di dalam dada, di dalam hati. Keteguhan kita seperti akar. Akar gak kelihatan. Akar menancap di bawah. Semakin akar itu banyak, kuat, semakin kuat pondasi pohon itu tegak. Dan apa yang kita lakukan? Peluangnya itu seperti cabang-cabangnya. Dari yang kita muntahkan setiap ucapan itu mirip dengan daun-daunnya. Tetapi dirimu bermanfaat atau tidak tergantung pohon itu membuahkan atau tidak. Pohon itu berbuah atau tidak. Pohon itu ada sesuatu yang bisa orang lain ambil darinya atau tidak. Itu tergantung. Tergantung setidaknya. Kalaupun kau tidak punya buah, orang masih mau duduk di dekatmu, setidaknya hanya berteduh saja. Karena pohon tidak melukai. Karena pohon tidak menyakiti. Tapi dia bisa memberikan teduhan, bisa memberikan bahkan kontribusi pernafasan kita. Kita bisa napas gara-gara ada pohon-pohon yang ada. Dia bisa memberikan kita oksigen yang baik dan lain sebagainya. Setidaknya kalau kau tidak bisa membuahi, kau tidak bisa menghasilkan buah-buahan yang bisa dinikmati, setidaknya cukuplah jadi pohon yang berdiri tegak. Dengan keteguhan yang ada tapi tidak pernah melukai. Justru kau memberikan oksigen, kau memberikan di situ teduhan bagi orang yang kepanasan, pundakmu ada untuk meluk mereka. Di saat mereka yang sedang merasakan kekhawatiran, kehilangan, bagaimana mereka mau berjalan, bagaimana mereka mau bernafas, setidaknya di dekatmu mereka bisa bernafas dengan lega. Setidaknya. Khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang terbaik, yang bisa berkontribusi bermanfaat. Maka kita mau menjalankan peranan kita sebagai seorang perempuan khususnya, karena kita di sini semuanya adalah perempuan. Maka bagaimana kita menjalankan peran kita? Saya hanya ingin membaginya itu menjadi 4 saja. Dan 4 ini menjadi kuncian kita semua di dalam menjalankan peran kita sebagai manusia muslimah. Sebagai peran apapun kita membutuhkan 4 hal ini. Pertama, ilmu. Kau wanita, kau sudah tahu ilmu belum?
Kita perempuan, kau sudah kenali dirimu belum? Kau sudah tahu watakmu belum? Kau sudah tahu kelemahanmu belum? Kau sudah tahu kebutuhanmu belum? Jika kita hari ini menjadi perempuan bahkan kita nggak tahu itu semua, maka percepatlah dirimu untuk mencari tahu itu. Perempuan siapa? Kelemahannya apa? Kebutuhannya apa? Peranannya dan tanggung jawabnya sebagai hamba, umat, anak, nantinya jadi istri, dan nantinya menjadi ibu. Apa kau sudah tahu dan menguasai peran itu semua? Dan setidaknya hari ini kita sedang menjalani satu peranan yang sudah berjalan sejak kemarin. Apa itu peran? Hamba, umat, anak kita, anak dari orang tua kita, sahabat bagi teman-teman kita. Yang akan kita lagi hadapi ke depan, kau akan menjadi seorang istri. Dan mungkin kau akan menjadi seorang ibu esok. Bagi anak-anakmu. Sudahkah kau menguasai ilmu itu? Bukankah Rasul SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap kalangan muslim laki-laki ataupun kalangan muslimah dari perempuan. Apakah ini teorinya hanya belajar menjadi seorang manusia yang berpendidikan? Tidak, adik-adikku. Tidak, saudara-saudaraku. Kalau kita hanya memahami kata belajar itu hanya menuntut ilmu saja, untuk kau menambah edukasi pengetahuanmu di kepala, kau sudah salah besar. Karena saat kau menjajaki pelajaran menambahkan ilmu pengetahuan, tapi bahkan kau tidak tahu dirimu sendiri. Kau tidak tahu dirimu sendiri. Berapa banyak wanita-wanita berpendidikan, memiliki titel-titel dari pelajaran yang selama ini sudah dia pelajari dan lain sebagainya. Namun ternyata mereka gagal perannya sebagai seorang anak. Gagal menjadi perannya sebagai seorang istri. Dan gagal menjadi perannya menjadi seorang ibu. Lalu apa manfaatnya pendidikan itu semua? Dengan gelar-gelar yang ada pada diri mereka. Tetapi peranan sederhana pun yang menjadi kudratnya mereka gagal. Terlepas dari itu peran semua yang lebih-lebih menyedihkan. Kita gagal memerankan peran kita menjadi seorang hambanya Allah. Perannya kita menjadi seorang umat dari Nabi Muhammad SAW. Nggak benar-benar. Oh ya kita ini hamba. Sebelum kita ngomongin kita mahasiswa, atau kita sarjana, atau kita insinyur, atau kita arsitek, atau kita dokter, dan lain sebagainya. Sebelum kita ngomongin itu semua, kau jangan lupa, dari lahir kau sudah punya gelar. Gelarnya apa? Hamba. Apa ada dari kita yang menjadikan gelar hamba ini adalah kebanggaan? Hambanya siapa? Hambanya Allah. Dan dari kita lahir, kita sudah mendapat gelar kedua. Umatnya Rasulullah. Siapa dari kita yang bangga akan titel itu? Saat kita mendapat gelar sarjana, kau bahagia, kau sujud syukur. Bahkan kau beriforia luar biasa. Mengungkapkan rasa syukurmu atas prestasi yang kau dapat. Tapi siapa dari kita yang hari ini sujud syukur karena prestasimu menjadi seorang hamba? Kau dipilih olehnya untuk menjadi daripada bagian dari hamba-hambanya. Gelar yang kedua, kau dipilih lagi oleh Allah. Bukan hanya menjadi hambanya, tapi kau juga menjadi umat dari nabinya yang paling dimuliakan olehnya. Subhanallah. Gelar yang ketiga, begitu nikmat luar biasa. Kalau bukan karena orang tua kita nggak ada di dunia ini semua. Mereka yang begitu sabar membesarkan kita,
mendidik kita, seperti apa perannya kita layaknya menjadi seorang anak. Kita pun perlu belajar. Kemudian dari situ peran-peran lainnya. Ilmu itu penting semuanya. Tapi di balik ilmu semua itu, ingat baik-baik. Yang paling perlu kau pelajari adalah menguasai ilmu menjadi seorang hamba dan umat dari Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Saat kita memahami betul peranan ini, ilmu yang kita sedang bahas ini, maka insya Allah ilmu apapun. Saya pernah bertemu dengan salah seorang yang begitu luar biasa, memimpin satu daerah. Kemudian dia selama menjabat menjadi kepala daerah di situ, dia mendatangi beberapa kampus, beberapa universitas. Kemudian dia bilang, siapa di antara anak-anak siswa atau siswi di dalam kampus yang berhasil menghafal Quran, maka mau belajar kemana aja, maka saya akan biayai. Waktu itu begitu ceritanya. Saya akan biayai. Qadarullah, para siswa atau siswi yang kebetulan memang mendengarkan bagaimana arahan dia dan seolah dia menjamin bahwa dia akan memberikan jaminan mau sekolah kemana aja bakal dia sekolahin. Ada orang yang nanya, Pak, kenapa syaratnya hafal Quran? Dijawab oleh dia, karena saya yakin kalau orang sudah hafal Quran, sudah berhasil menghafal satu kitab dari Al-Quran, maka setelah itu mau belajar apapun semuanya bakal nyantel di kepala dia. Nah, Al-Quran ini udah dihafal. Sekarang kalau kita pikir-pikir, anak-anak kuliahan kan buku-buku rujukannya tebel-tebel ya. Kalau saya nggak salah. Sampai mau punya sendiri aja kan susah. Akhirnya ujung-ujungnya bacanya di perpus. Baca di perpus, buka. Seenggaknya bab ini fotokopi dulu gitu. Karena kalau fotokopi langsung bukunya tebel-tebel. Dan buku referensi dari rujukan itu macam-macam banyak. Coba kalau kita mau ukur. Ini mohon maaf. Dosennya aja yang ngajar. Dosen. Yang memberikan kamu perintah untuk mengkaji dari materi itu. Buku-buku rujukan itu satu aja tanya, yang dihafal mana? Siapa dari kita yang menghafal satu kitab lain komplit dari lembaran 1 sampai lembaran akhir? Kita nggak bakal temuin ada orang yang hafal. Jika dia hanya mengutip di buku ini, di kitab ini, atau mungkin pernyataan doktor ini, pernyataan ini, mungkin bisa. Tapi menghafal dari lembar per lembar, itu sampai detik ini belum ditemukan. Tapi orang yang menghafal Quran, bahkan detail ayatnya, suratnya, di lembaran halaman berapanya, ada orang yang bisa nguasain itu. Ilmu. Dan ternyata pondasi utama adalah ilmu, di mana kamu menjadikan ilmu itu sebagai ilmu yang membuatmu semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah. Itu ilmu pertama yang perlu kau utamakan dan perlu kau prioritaskan. Artinya dalam Islam tidak ada larangan. Seorang mau jadi siapa aja, mau jadi dokter, insinyur, arsitek dan lain sebagainya, silahkan. Boleh, tapi jangan lupa. Kalau ilmu-ilmu itu tidak kita jadikan ilmu yang perlu kita pelajari, maka peranan kita sebagai dokter, insinyur, siapapun itu, pada waktu kita menjalani peran itu kita akan berbenturan dengan sesuatu yang tidak kita sangka dan duga-duga. Dan tidak ada penguatnya melebihi akar kita. Nah, kalau kita tadi pohon, terpaan anginnya kencang, yang membuat kita tetap terus bisa berdiri, bertahan, itu semakin kuat akarnya, maka semakin kokoh pohonnya. Tapi semakin ringkih dari akarnya, sebentaran pohon itu akan mudah tumbangnya. Dan akar itu ibarat iman.
Iman yang kalau kau tak pupuk, semua ilmumu akan menjadi sia-sia. Yang kedua, setelah kita mempelajari jati diri kita, seperti apa karakter kita, kita paham betul menjadi hamba, menjadi seorang umat, anak, dan kalau sudah bersuami, menjadi seorang istri, dan kalau sudah punya anak, menjadi seorang ibu, terus sebagai teman, menjadi seorang sahabat bagi teman. Kita udah tahu nih peranan kita. Kita sudah menguasai ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi kita. Ilmu-ilmu yang lainnya mengikut. Yang kedua, setelah kau punya ilmu itu, jangan lupa. Dalam hidup kita ini punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah amanat. Amanat. Dalam hidup kita punya amanat. Amanat di dalam kita menjalankan peranan kita sebagai seorang hamba. Apa yang sudah kau pelajari itu amanat. Bukan hanya cukup belajar. Tetapi amanat itu perlu kau tunaikan. Tahu nih hukumnya. Lucunya kemarin saya didatengin sama salah satu orang. Dia berprofesi menyanyi di beberapa tempat. Dia suka nyanyi. Dan kebetulan nyanyinya itu di depan yang bukan perempuan aja, ada laki-lakinya juga. Dan dia sudah punya suami dan suaminya itu menunjukkan gelagat ketidakrelaan melihat istrinya menyanyi di depan laki-laki lainnya. Ini suaminya bilang sama istrinya, saya sih kalau ditanya pengennya kamu tuh gak usah nyanyi lagi. Atau kalaupun kamu mau nyanyi tolonglah dipilih-pilih tempatnya, ibaratnya gitu. Tapi dia bilang sama saya, tapi masalahnya Ustazah, suami saya itu belum lama ketipu. Dan dia itu punya hutang sekitar 1 miliar lebih. Kata dia. Suami saya ketipu punya hutang 1 miliar lebih. Kalau saya keluar dari profesi saya sekarang, saya nyetop diri dari menyanyi, mungkin memilah-milih lah ibaratnya gitu. Otomatis pemasukan saya akan berkurang. Dan yang pastinya lagi saya memikirkan berapa lama lagi saya bisa melunasi hutang piutang dari suami saya. Karena saya ini bekerja sebetulnya bantuin suami, bukan kerja buat diri saya. Saya tanya sama yang ngomong, dari mana kamu bilang kalau kamu berhenti kerja rezeki kamu bakal berkurang? Kamu pede banget. Hari ini juga yang ngasih kamu makan kan ada yang ngatur. Kok kamu bisa berasumsi begitu? Dari awal aja kamu udah gak punya prasangka baik sama Allah. Akhirnya saya berilah dia wejangan, saya berikan dia saran sesuai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang manusia. Ingat, takwa nomor 1, kemudian Allah janjinya memberi jalan keluar, yang ketiga Allah bakal memberi rezeki dari jalan yang gak diduga-duga. Udah, saya kasih solusinya, udah clear. Sudah paham? Udah, kata dia. Tapi Ustazah, gimana ya caranya? Lihat tuh perempuan. Gimana ya caranya? Biar saya ini terkesan ngelakuinnya bukan karena suami. Saya gak mau suami saya itu kayak ngerasa ngelihat saya ngelakuin ini karena dia. Dan saya bilang, ya Allah. Perempuan. Dia gak mau menjalankan peranan tadi yang sudah saya berikan arahan. Dengan alasan karena suaminya udah nyuruh dia dari waktu itu. Tapi dia gak ngelakuin itu. Dan dia gak mau seolah-olah dia melakukan itu suaminya nanti jadi girang. Jadi bangga. Jadi tepuk tangan. Jadi kayak merasa, tuh kamu gak dengerin saya sih. Saya kan udah ngomong sama kamu dari waktu itu. Saya sambil ngomong, sambil buka kepala, sambil tepuk dia. Ini gimana ya perempuan ini? Hah? Kamu cuma takut itu doang? Saya bilang, iya. Saya gak kepengenan suami saya jadi kayak gede hati. Merasa bahwa arahannya semuanya benar dan lain sebagainya. Saya bilang sama dia, itu mah urusan kamu sama suami kamu. Bukan urusan saya ya. Urusan saya itu cuma ngarahin kamu. Tapi kalau kamu tanya sama saya, kamu gimana mau jalanin peranan kita sebagai seorang hamba yang bertakwa?
Kalau kamu sama suami aja masih punya sombong menyombong begini. Satu. Kalau kamu tanya sama saya, ya biar saya jadi istri, katanya kan alasannya bukan gitu Ustazah, saya jadi istri takutnya nanti suami itu jadi semena-mena. Perempuan itu cenderung negatif thinkingnya tinggi sekali dibanding positif thinkingnya. Pemikiran-pemikiran buruk atau dampak-dampak buruk dengan bayangan dia, saya bilang perempuan emang banyak halu. Halu, orangnya halu banget gitu. Kalau halunya baik nggak apa-apa, tapi masalahnya halunya lebih kepada hal-hal yang nggak baik. Toh lagian kalau kita perempuan itu nurut sama suami, emang apa salahnya? Apa segitu gengsinya? Saya baru nyadar ternyata perempuan itu hanya untuk patuh sama suami aja gengsi. Jadi kita paham, oh kadang-kadang banyak perempuan bertebaran di luar ini punya masalah tidak patuh dengan suami. Bukan karena suaminya juga yang ngarahin ke hal-hal yang tidak benar. Tapi kadang suami ngarahin hal yang tidak benar. Istrinya dengan segenap keangkuhannya, istrinya dengan segenap kesombongannya menganggap, oh saya gak senang kalau dia atur-atur kayak gitu. Jangan sampai dia jadi gede hati gara-gara ngatur saya. Yang ada, kita sebagai seorang istri memang fitrahnya kan nurut sama suami. Dan kalaupun kita fitrah nurut sama suami, kenapa juga harus merasa diri kita menjadi seperti manusia yang tidak dihargai hanya karena nurut sama suami? Saya nggak bicara orang, saya bicara orang yang realita di depan mata. Ada orang yang datengin saya dan sebegitu jujurnya mengatakan gengsinya untuk tidak mau terkesan nurut sama suaminya. La ilaha illallah. Menjalankan peranan kita sebagai seorang perempuan itu amanah. Peranan menjadi hamba, peranan menjadi umat, peranan menjadi seorang anak, peranan menjadi seorang istri, dan nanti peranan menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu kita juga punya peran. Bukan cuma menikah, kemudian punya anak. Setelah punya anak cuma tanggung jawabnya anak itu buah dari pernikahan. Lucu-lucuannya aja. Dibesarkan tanpa dipertimbangkan tanggung jawab di baliknya. Kita punya amanat. Kalau amanat ini tidak dijalankan, maka kita tahu akibatnya. Kalau kita punya amanat, laki-laki juga punya amanat. Tapi kita di sini nggak bicara amanatnya laki-laki. Kita bicara amanatnya kita sebagai perempuan. Setelah kita berhasil menunaikan amanat kita, berperan sebagai seorang muslimah, berperan sebagai seorang anak, berperan sebagai seorang istri dan lain-lain sebagainya, baru kita muncul kepada peran selanjutnya. Apa itu peran ketiga? Panutan. Pernah dengar hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih? Kalian semua itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Orang kalau memahami hadis ini dikiranya hadis ini berkenaan dengan orang yang memimpin. Tapi kamu lupa bahwa diri kita itu memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin pikiran kita memimpin mata kita memimpin telinga kita memimpin mulut kita, dan kita memimpin seluruh anggota tubuh kita. Kita ini memimpin. Yang mana apa yang kita pimpin setidaknya bukan hanya terkait apa yang kau pimpin, dirimu sendiri akan menjadi orang yang dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Bagaimana kau selama ini aku beri akal, kau gunakan apa akal ini? Selama ini ku berikan kau penglihatan, kau gunakan apa penglihatanmu itu? Selama ini kau kuberikan telinga, kau gunakan sebagai apa pendengaranmu itu? Kau kuberikan mulut, kau jadikan apa mulutmu itu? Semuanya akan dipertanyakan bukan sama Allah? Maka setidaknya kita tidak harus menjadi panutannya orang, tapi jadi panutan diri sendiri.
Menjadi orang baik bukan untuk orang, setidaknya untuk diri sendiri gitu. Baik untuk diri sendiri. Jadi orang untuk diri sendiri. Jadi orang yang matanya terjaga setidaknya untuk dirinya sendiri. Menjadi orang yang selalu menjaga pendengarannya dengan hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri. Punya mulut yang harus terlalu diucapkan hal-hal yang baik setidaknya untuk dirinya sendiri. Setidaknya. Dan kalau kita berhasil menjadi pemimpin diri kita, kau jangan lupa kalau kau juga punya tanggung jawab menggiring anak keturunanmu esok untuk menjadi anak-anak yang berguna. Anak yang soleh, solehah. Itu kan juga tanggung jawab kita. Siapa di antara kita yang sudah menjadi orang tua ibaratnya. Lalu kita melihat ada anak kita yang berperilaku tidak sesuai. Jangan mudah mengecap. Dia bukan anak saya. Dia bukan. Kalau ibu-ibu kalau lagi marah tuh kadang-kadang suka keluar dari jalur, keluar mulut ucapannya sampai bilang, anak setan kamu. Mohon maaf. Anak setan. Nah, kalau anak setan dia lagi ngomong anak setan, nah, emaknya setannya. Ibunya setannya. Gitu, terlampau melihat adanya satu satu sikap dari anak yang tidak baik membuat murka orang tua, tapi kita lupa bahwa anak itu adalah bukti nyata karya kita. Gak meleset. Anakmu itu bukti nyata karyamu. Makanya sahabat, para anbiya, orang-orang salehin, mereka tuh kalau urusan sama anak itu benar-benar sama mereka itu benar-benar dijaga dan dipelihara, dan dia berusaha memberikan edukasi yang terbaik bagi anak. Kenapa? Karena dia mau anak ini esok menjadi anak yang berguna, soleh-soleha, bermanfaat. Dan itu tidak lain. Dari mana anak itu pertama mengambil pelajaran? Tentunya orang tua yang menjadi panutan. Maka kalau kita gak bisa jadi ibu yang diambil akhlaknya oleh anak, malu kita. Ada anak bilang, maafinnya ibu saya emang begitu orangnya. Sangkingan dia malu punya ibu begitu modelnya. Akhirnya anak meminta maaf kepada orang karena atas nama ibunya. Maafinnya ibu saya orangnya memang begitu. Kalau ada anak yang mengucap kayak gitu, ya kan berarti ibunya bukan memiliki perbuatan yang terpuji. Tapi begitu ada anak subhanallah yang memberikan satu hikmah, kelihatan akhlaknya baik, santun baik, tanya deh, pasti gak jauh-jauh dari orang tua yang baik-baik. Umumnya pasti begitu. Pokoknya ada seorang dosen, ibu guru sekolah memberikan satu arahan kepada anak-anak ini, anak-anak SD ini. Tolong tuliskan 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia. Semua anak-anak nulis 7 keajaiban dunia. Yang satu nulis Candi Borobudur. Yang satu lagi nulis, apa itu keajaiban dunia itu? Menara Eiffel. Terus apa lagi? Taj Mahal. Pokoknya yang gitu-gitulah. Ini ini anak nulis buat dia sampein terkait tentang 7 keajaiban dunia. Setiap anak hampir rata-rata nulis 7 keajaiban dunia tuh seperti itulah kurang lebih gambarannya. Cuman tinggal urutan nomornya aja yang berbeda-beda. Di lembaran terakhir tiba-tiba si guru itu nemuin ada satu anak menulis 7 keajaiban dunia, tapi gak seperti anak-anak lain di dalam kelasnya. Tiba-tiba anak yang satu ini nulis di dalam kelasnya dengan tulisan 7 keajaiban dunia. Pertama, bisa melihat. Pertama bisa melihat, kedua bisa mendengar. Ketiga ditulis bisa menyentuh. Keempat ditulis bisa disayangi. Dia tulis. Pertama katanya melihat, mendengar, menyentuh, disayang. Kemudian
bisa merasakan. Ditulis sama tuh anak. Keenam, bisa tertawa. Ditulis sama tuh anak. Dan yang ketujuh, bisa mencintai. Itu juga jawabannya. Ini berbeda dari anak pada umumnya yang mencantumkan 7 keajaiban dunia terkait dengan menara, bangunan, peninggalan dari sejarah-sejarah yang ada. Tapi lupa keajaiban itu sendiri ada pada diri kita. Apa kita gak merasa hebat itu bentuk dari keajaiban kalau kita bisa ngelihat? Siapa dari kita yang merasa hebat kalau ternyata kita bisa mendengar? Siapa dari kita yang merasa itu menjadi bagian dari keajaiban saat kita bisa merasakan menyentuh sesuatu? Ada rasanya. Siapa dari kita yang merasa bagian dari keajaiban saat kita merasa disayangi? Punya orang tua sayang sama kita. Punya teman peduli sama kita. Gitu. Bisa disayangin tuh. Wah, keajaiban. Karena kan gak gampang orang bisa sayang sama semodel orang kayak kita gitu. Tiba-tiba bisa disayang. Baru kemudian saat kita bisa merasakan sesuatu. Dari makanan, dari minuman, aneka ragam rasa yang kita cicip. Itu baru rasa yang di mulut. Belum rasa bagaimana rasanya kepala ini dielus, disentuh. Itu kan nikmat semuanya. Bahkan merasakan rasa ingin pergi ke kamar mandi aja itu nikmat. Merasakan rasa lapar itu nikmat. Karena kalau gak ada lapar makan jadi gak enak. Betul apa enggak? Sebelum kau mensyukuri nikmatnya makanmu, syukuri dulu nikmat lapar yang datang kepadamu. Rasa lapar itu nikmat. Membuat makanan yang kita makan jauh lebih nikmat. Bayangkan orang bisa merasa makanan itu begitu lezat. Nasi sama telur aja jadi enak cuman gara-gara lapar. Cuman gara-gara lapar. Makan roti walaupun gak ada isinya. Tapi karena perutnya lagi lapar, jadi nikmat. Rasa lapar itu loh yang. Makanya dibilang, nikmatnya merasakan, nikmatnya tertawa. Masya Allah. Kita ngelihat saudara-saudara kita yang lagi diuji hari ini. Di Palestina. Saat mereka diuji dengan berbagai macam penderitaan, apa membuat mereka lupa tertawa? Gak ada. Satu pun dari mereka gak ada yang lupa tertawa. Mereka masih bisa tertawa. Mereka yang dengan begitu banyaknya penderitaan pun mereka tidak lupa tertawa. Coba ukur sama kita. Di antara kita yang menderita sama mereka, beratan mana penderitaan kita sama mereka? Tapi kadang-kadang kita lihat wajah-wajah orang-orang di sekitaran kita jauh lebih banyak murungnya daripada senyumnya. Jauh lebih banyak manyunnya daripada senyumnya. Apalagi tertawa. Artinya seolah mengatasnamakan kebahagiaan gitu. Hampir gak terlihat. Kenapa? Kayaknya orang zaman sekarang hidupnya tuh penuh beban, tekanan, ujian. Semuanya kayaknya gak punya duit, gak bisa senyum. Gak punya pasangan, pacar. Kayaknya dunia hampa gitu. Nauzubillah. Gitu kayaknya macem-macem gitu. Kayaknya kalau gak punya hal-hal yang berbau-bau materi gitu. Kayaknya sesuatu banget yang menghilangkan tawa dalam wajah-wajah kita. Tapi subhanallah, mereka yang dengan penderitaan itu mereka bisa ketawa. Ibu, bayangin ada video beredar saat mereka mulai membuat gencatan senjata dengan Israel. Mereka mulai menata kembali apa yang perlu ditata, di antaranya orang-orang yang tinggal mengungsi itu, mereka pergi mengantri mengisi gas di rumah mereka. Habis mengungsi, rumah-rumahnya 7 hari lebih, hampir berapa minggu mereka tinggalin, rumahnya nggak tahu, nggak keurus, gas-gas semuanya pada mati, mereka pada pulang nih ke rumahnya, sebagian yang rumahnya masih ada. Mereka ngantri ngisi gas 7 jam.
8 jam, 10 jam, antrian penuh. Semua yang ngantri lagi ketawa ngakak. Semua yang ngantri lagi senyum bahagia. Semua hal sederhana bisa membawa kebahagiaan yang begitu dalam di hati mereka. Sementara kita kadang-kadang diberi segalanya, tapi bahkan kita lupa untuk mensyukuri sesuatu yang paling dekat di depan mata. Ini manusia. Katanya makanya punya mata itu jangan ketutup. Kertas yang kecil gak bisa membuatmu menutup dunia seisi. Kertas. Tapi kalau kertas ini kau dekatkan ke matamu, kau tidak bisa melihat apa-apa. Bukan begitu? Rasa kurangnya syukur di hati kita itu menjadi kabut paling tebal untuk menutup mata hati kita. Entah rasa kurang syukur itu sekecil apa. Kecil pun, hanya kecil. Tapi kalau kau letak tepat di depan matamu, kau tidak bisa melihat apa-apa. Kau gak bisa lihat apa-apa. Maka jangan tutup mata hatimu dengan kurangnya syukur. Jangan tutup mata hatimu dengan lupanya nikmat. Jangan tutup mata hatimu dengan melihatnya berbagai macam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan nikmat Allah anugerahkan kepada kita menjadi seorang wanita, itu nikmat yang luar biasa. Dan 7 keajaiban yang terakhir, mencintai. Subhanallah. Kamu bisa ngerasain cinta sama orang tua itu indah. Kamu bisa merasakan cinta kepada siapa? Kepada nanti suamimu indah. Kau bisa merasakan cinta kepada anak keturunanmu itu indah. Kau bisa merasakan cinta kepada sahabatmu itu indah. Karena banyak orang yang hatinya dijejeli oleh dengki, benci, hasut. Bahkan mereka lupa betapa indahnya arti kata cinta. Subhanallah. Mencintai itu nikmat. Apalagi kalau kau bisa merasakan bagaimana mencintai Allah. Dan bagaimana rasanya mencintai Rasulullah. Itu nikmat. Makanya jangan pernah salah menambatkan rasa cinta. Jangan pernah salah jatuh cinta. Terkadang kita salah mencintai, bahkan membuat kita lupa akan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, orang tua. Kita buat lupa semuanya. Hanya salah mencintai. Salah menaruh hati. Ingat. Kalian anak-anak muda, generasi-generasi belia yang hari ini menentukan generasi ke depan. Hati kalian adalah sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan di dalam tubuh kita. Maka jangan sampai kau salah memberikan hatimu kepada orang yang tidak layak menjadi orang yang kau cintai. Jangan salah. Ini hati. Jangan main-main. Maka kita punya tanggung jawab memerankan diri kita sebagai seorang muslimah. Jadilah panutan setidaknya untuk dirimu dan untuk anak keturunanmu. Bila kau bisa melakukan lebih, jadilah panutan untuk orang-orang di sekitarmu. Dan kalau kau bisa lebih lagi berkontribusi, lakukanlah menjadi panutan untuk semua orang yang pernah melihatmu. Jangan biarkan ada satu mata yang pernah memandangmu lalu terlihat hal buruk dari dirimu. Jangan sampai ada sesuatu hal yang orang pernah bertemu denganmu, berbicara denganmu, lalu ada sesuatu yang kau tinggalkan kesan buruk darimu. Tidak. Buat setiap siapapun dari mereka dapat memetik sesuatu pembelajaran darimu. Baru peran yang terakhir, kontribusi kita. Ya. Peranan yang keempat ini kontribusi adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita jadi anak, kontribusimu sebagai anak adalah memberikan hak orang tua. Memberikan hak kepadanya selaku kita sebagai anaknya. Kontribusimu kepada teman, menjadi teman yang baik untuknya. Kontribusimu menjadi istri, memberikan hak
suami sepenuhnya. Kontribusimu menjadi seorang ibu, kau berikan haknya seorang anak darimu tanpa terkecuali. Dan itu penting, perlu kita berikan kontribusi itu semua. Jangan hanya kita bayangkan kontribusi itu hanya selalu menjadi guru, dosen, pengajar. Tidak selalu begitu. Dan kontribusi tidak harus selalu tentang ilmu. Kontribusi juga bisa tentang apa? Tentang harta yang kau punya, tenaga yang kau punya. Itu kontribusi untuk sekitaran kita. Lingkungan kita, orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang kita sudahlah tidak punya ilmu, tidaklah punya uang, tenaga pun kita tidak mau berikan. Tapi kita lihat Rasulullah SAW menjalankan peranannya sebagai seorang manusia. Pada 4 hal ini semuanya dijalankan oleh Rasul. Perannya berilmu, perannya menjalankan amanah, perannya Rasulullah menjadi panutan. Sampai perannya Rasulullah itu menjadi manusia yang paling berkontribusi. Yang itu kalau kita baca tadi terkait dengan hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Ayo kontribusi kita apa kepada orang. Dan terutama kontribusimu apa untuk agama Allah dan Rasulnya. Kalau saya katakan setidaknya kontribusimu untuk Allah. Kau tutup auratmu dengan sempurna. Setidaknya kontribusimu untuk Allah dan Rasulnya. Kau tegakkan sholat 5 waktu dengan sempurna. Setidaknya kontribusimu untuk Allah dan Rasulnya. Kau jalankan rukun Islammu dengan benar. Setidaknya kontribusimu untuk Allah dan Rasulnya. Kau tegakkan rukun iman di hatimu dengan sempurna. Setidaknya itu yang kau pegang. Untuk agama, sempatkan walau hanya beberapa menit dari hari-hari yang Allah berikan kepadamu secara cuma-cuma, dengan kau berikan lagi beberapa jam dari jam-jammu yang Allah berikan secara cuma-cuma untuk kau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya misalnya kajian yang kita hadiri untuk menambah ilmu, kita duduk 1 jam, 2 jam, paling tidak 3 jam, masih tidak sebanding dengan nikmat waktu yang Allah berikan sepanjang usia kita. Kita cuma duduk di kajian. Itu juga belum tentu setiap hari. Bisa jadi mungkin seminggu sekali. Atau mungkin seminggu 2 kali. Itu kontribusi. Kontribusimu menjadi hambanya Allah. Kontribusimu menjadi umatnya Rasulullah. Yang terpuji, yang dibanggakan olehnya. Saat itu semua bisa kita lakukan. Baru yang terakhir. Dan ini menentukan kesempurnaan dari kau menjalankan peranmu dalam hidup. Apa itu? Orientasimu dalam hidup ini. Orang punya ilmu, orang punya amanah, orang mungkin bisa jadi panutan, orang juga mungkin jadi bisa berkontribusi. Tapi semua itu bisa tidak menjadi berarti jika kau lupa orientasimu di dalam dunia ini. Kau lupa. Maka apa orientasi kita semua? Ingatlah pesan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingat. Kalau kita lihat ada orang hari ini sukses. Mungkin hati kita menjadi manusia yang juga ingin menjadi sukses. Ya, hati kita juga kepengen. Sukses seperti yang dia dapat, yang dia capai, yang dia raih dan lain sebagainya. Manusia. Tapi ingat, jika kau punya orientasi hanya tentang sukses, boleh jadi bahkan kau belum mencapai sukses itu, kau sudah melihat ada orang lain lagi yang lebih sukses, maka kau akan berada di titik keletihan karena hidupmu hanya tentang saling mengejar kesuksesan di atas kesuksesan orang lain saja. Tapi jika yang kau jadikan orientasimu adalah kesuksesan demi meraih pandangan Allah, pandangan Rasul, kesuksesan di mata Allah, di mata Rasul, maka kesuksesan itu jelas
Apa itu? Ini tentang peran kita sebagai hamba. Tentang takwa yang ada di dalam hati. Allah tidak mengatakan orang yang berhasil, mereka yang mencapai gelarnya, atau mereka yang mencapai target kesuksesan dalam dunianya, atau apa-apalah. Tidak. Tetapi Allah katakan, kau tahu manusia yang paling mulia. Harusnya ini adalah sesuatu yang paling kita kejar. Melebihi kita mengejar target-target hidup kita. Coba, saya mau tanya. Biasanya anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, atau anak-anak yang memiliki tujuan dalam hidup, katanya mereka punya perencanaan masa depan. Mereka punya mau jadi apalah, target-target hidupnya yang akan mereka capai. Saya mau tanya, ada nggak di dalam tabel itu yang paling pertama kita tulis ingin menjadi manusia bertakwa? Karena seberapapun kemuliaan yang kau punya, yang kau kejar di dunia ini, jika itu terkait hanya mulia di mata manusia, kau belum mencapai kemuliaan. Belum. Karena Allah katakan yang paling mulia, yang paling takwa. Belum. Sekarang hari ini kita lihat siapa manusia yang paling tenar. Paling tenar, semua orang kenal. Rumahnya mungkin besar. Wah, itu orang usahanya berhasil, lancar, pembisnis, kaya raya. Uangnya nominalnya luar biasa. Kamu lihat siapa? Di antara yang sukses itu, ada manusia yang bahkan kau tidak kenal namanya. Tapi mereka punya rumah jauh lebih besar dari yang sukses itu. Jangan lupa. Di antara yang kau lihat sukses itu, apa? Pencapaian bisnisnya. Siapa yang tidak kenal perusahaan ini, pemilik PT ini, atau apapun itulah terlihat di dunia. Kau lihat dia dengan segala kesuksesannya. Kau tahu ada yang namanya kau tidak kenal. Bisa jadi kesuksesannya sama atau lebih sukses dari yang namanya hari ini tenar. Kamu lihat siapa? Dengan segenap nominal angka yang orang-orang punya, yang orang-orang miliki. Ini bukan hanya tentang ketenaran atau pengakuan dari orang bahwa kau orang sukses, kau orang tenar. Bukan. Karena selama ini orientasi kita hanya tentang apa yang orang lain anggap. Maka pada saat yang orang lain anggap kau jadikan itu sebagai sesuatu yang kau kejar, kau sudah salah di dalam bertindak. Aduh, capek banget tuh orang yang kayak gitu. Sukses itu apa? Oh, yang satu bilang sukses itu kalau kamu di usia segini, kamu udah punya ini. Sukses itu adalah kalau kamu di usia begini, kau mampu mencapai ini. Siapa bilang? Karena kau sedang dibodohi oleh dunia maya. Atau mungkin kau dibodohi oleh beberapa asumsi orang yang menggiringmu untuk mengidolakan satu orang. Kau hanya lihat satu. Apa di dunia ini hanya satu? Hanya dua? Apa Allah itu tidak mampu memberikan ketenaran dan kesuksesan pada orang lain? Tapi masalahnya kita nggak tahu. Karena yang selama ini ditampilkan di layar kaca kita adalah kesuksesan orang yang hanya tentang meraih pencapaian dunianya. Jadi saya bilang, di balik orang kaya yang kita lihat hari ini yang dipanggil sultan. Semua orang yang dipanggil sultan itu. Di balik mereka. Atau mungkin ada bahkan. Dan yang gak bisa kita hitung jumlahnya. Yang lebih sultan dari mereka. Kalau kau jadikan mereka adalah acuanmu, kau sudah salah. Siapa lagi? Ada orang berhasil, sukses, menjadi siapa dan siapa. Dengan gelar dan titelnya, apapun itu semua. Tetapi dia lupa mengejar satu kesuksesan yang Allah anggap itu adalah benar. Menjadi orang yang bertakwa. Maka kau tidak meraih apa-apa. Tapi kau mungkin tidak punya apa-apa. Pencapaianmu hanya sebatas yang sederhana-sederhana saja. Tetapi di hatimu punya takwa. Hatimu punya takwa.
punya iman, punya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada agamanya, kepada orang-orang yang memang layak menerima daripada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Apa itu semua? Membuatmu tidak dikenal olehnya? Tidak. Justru bisa jadi kau orang yang paling mulia di matanya. Di dunia mungkin kau sederhana, di dunia mungkin kau dianggap biasa-biasa saja, tapi kau tidak biasa di mata Allah. Kau tidak biasa di mata para malaikatnya Allah. Kau tidak biasa di matanya Rasulullah. Kau tidak biasa di matanya para kekasih Allah. Kenapa? Karena ternyata kita yang memilih jalan biasa itu, justru kita yang esok dipilih sama Allah bisa berada di barisan para nabi-nabinya. Bisa berada di barisan para syuhada. Bisa berada di barisan para aulia sholihin. Hanya karena apa? Hanya karena jalan takwa yang kau pilih untuk meraih kesuksesan di dalam hidupmu. Maka adik-adik semua, orientasi hidup ini penting. Tanpanya siapapun dari kita, walaupun kita sampai dimanapun, maka poin terpentingnya kita hakikatnya akan berada pada kesesatan di tengah jalan. Tapi kalau kau jadikan takwa adalah jalannya, takwa adalah solusinya, orientasi hidupmu hanya tentang meraih apa yang Allah benarkan di dunia sampai di akhirat, maka ingatlah kau akan meraih semua kesuksesan yang ada. Maka berperan menjadi seorang muslimah untuk kepentingan bagaimana generasi, peradaban dan semuanya, dan mau menciptakan apapun generasi yang kalian dambakan, semuanya hanya tentang luruskan orientasi hidupmu terlebih dahulu. Luruskan orientasi hidupmu terlebih dahulu, maka kau akan dapati apapun yang kau ingin capai di hari kemudian. Insya Allah saya berharap mudah-mudahan semua para mahasiswi yang hadir duduk di tempat ini, ya, mudah-mudahan mendapatkan segenap kebaikan, kemuliaan, keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berada di jalan keistiqomahan untuk meraih keridhaan dari Allah dan Rasulnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka untuk rektor dari UINSU dan juga untuk ketua umum Asosiasi Mahasiswa Qur'aniyah Mutiara Hasanah, mudah-mudahan insyaallah dengan Ustazah Sri Wahyuni selaku guru tahfiz, barakallahu fikum, insyaallah mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, serta ketua panitia Agus Mawardi, mudah-mudahan kalian semua beserta semua yang kalian giring, yang kalian didik, yang kalian tuntun, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para ketua, para guru menjadi ra'iyah, orang-orang yang membimbing di jalan yang benar, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menjadi peran utama yang ditiru oleh generasi-generasi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pertemuan hari ini bermanfaat untuk saya pribadi, juga tentunya untuk semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah yang telah menyampaikan tausiah yang sangat bermanfaat ini. Nah, saya meng-highlight sedikit dari tausiah Ustazah yang mengenai kebermanfaatan dalam hidup. Nah, jika kita telah bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Dan saya yakin kepada peserta semua di sini pasti mempunyai dan mendapatkan insightful yang telah disampaikan oleh Ustazah. Dan semoga kita semua dapat mengamalkan peran-peran kita sebagai muslimah yang inspiratif dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhwati fillah semua, kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Untuk 2 orang penanya. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Yang ingin bertanya silakan sebutkan nama dan pertanyaannya.